bombastic side eye, criminal offensive side eye. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Trirna Ismawati dengan NIM 330102100049. Saya mahasiswa semester 5 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai analisis perbandingan terhadap pembaharuan hukum keluarga di berbagai negara. Nah, di antaranya yaitu yang pertama ada Tunisia, yang kedua ada Pakistan, dan yang ketiga ada Turki. Nah, apa aja sih yang mau dibandingkan? Di sini yang akan saya bandingkan yaitu yang pertama mengenai usia perkawinan, yang kedua mengenai poligami, dan yang ketiga mengenai hukum waris. Pembahasan yang pertama yaitu tentang negara Tunisia, di mana pembahasannya yaitu mengenai usia perkawinan. Nah, pada tahun 1956, batasan usia perkawinan di negara Tunisia ini yaitu minimal 20 tahun, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu dengan adanya pembaruan hukum, pada tahun 1981 ada perubahan di mana batasan usia perkawinan di Tunisia ini menjadi 20 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Nah, gimana kalau misal ada sepasang kekasih yang ingin menikah tetapi usia mereka masih di bawah batasan tersebut? Jadi mereka akan tetap bisa menikah tetapi dengan adanya syarat. Nah, apa sih syaratnya? Nah, syaratnya yaitu mereka harus mendapat izin dari wali ataupun orang tua. Kemudian harus ada izin juga dari pengadilan. Nah, untuk pengajuan izin ke pengadilan itu juga harus dengan alasan yang jelas, alasan yang kuat, dan keinginan yang jelas dari masing-masing pihak. Kemudian mengenai poligami di negara Tunisia. Di dalam Undang-Undang Tunisia secara jelas diterangkan bahwasanya seorang laki-laki yang sudah menikah atau sudah beristri dan perkawinannya belum terputus secara hukum, kemudian ia menikah lagi, maka ia akan diancam hukuman penjara 1 tahun atau denda maksimal 240.000 milam. Dengan kata lain, seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu atau biasa disebut dengan poligami merupakan perbuatan yang dilarang di negara Tunisia. Selanjutnya yaitu mengenai hukum waris di negara Tunisia. Nah, hukum waris di negara Tunisia ini hanya melakukan kodifikasi terhadap ketentuan-ketentuan dari mazhab Imam Maliki. Akan tetapi ada beberapa hal yang terdapat perbedaan terhadap ketentuan Imam Maliki, yaitu dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan pakar hukum dari mazhab lain. Sebagai contohnya, terdapat di pasal 143A bahwasanya seorang anak perempuan dan anaknya dapat mendapatkan asobah dari warisan meskipun ada ahli waris lain dari pihak laki-laki seperti saudara laki-laki dan paman. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan dan anaknya lebih baik daripada ketentuan mazhab Maliki. Yang kedua, saya akan membahas mengenai negara Pakistan, di mana pembahasan yang pertama yaitu mengenai usia perkawinan. Nah, batas usia perkawinan di negara Pakistan ini adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Nah, misalkan ada yang ingin menikah tetapi belum cukup umur, bagaimana? Nah, hal tersebut sama saja dengan melanggar aturan ataupun ketentuan, di mana jika melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi. Nah, apa sih sanksinya? Sanksinya merupakan hukuman penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal 1.000 rupiah atau juga bisa keduanya.
perlu diingat bahwa sanksi tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada pihak laki-laki ataupun perempuan, tetapi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, seperti pihak yang mengatur, pihak yang memerintah, ataupun pihak yang memimpin berlangsungnya pernikahan di bawah umur tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai poligami. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Keluarga Muslim tahun 1961, Pakistan menetapkan bahwa perbuatan poligami dianggap sah jika mendapatkan izin dari pengadilan dan juga dari istri. Nah, gimana jika seorang suami melakukan poligami tanpa seizin istri ataupun pengadilan? Maka dia akan dikenakan sanksi. Nah, apa sih sanksinya? Sanksinya yaitu dia harus membayarkan seluruh mahar dengan segera kepada istrinya, baik secara tunai maupun ditangguhkan ataupun diangsur. Kemudian dia juga akan mendapatkan sanksi penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp5.000 atau bisa juga keduanya. Kemudian mengenai hukum waris di negara Pakistan. Nah, negara Pakistan ini menganut fikih hukum waris Islam, di mana yang sudah dipaparkan di Quran Surat An-Nisa. Kemudian yang ketiga yaitu tentang negara Turki, di mana pembahasan yang pertama yaitu mengenai usia perkawinan. Nah, batas usia perkawinan negara Turki ini yang pada awalnya 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, dengan seiring berjalannya waktu dengan adanya pembaharuan hukum, kemudian pada tahun 1926 mengalami perubahan di mana batas usia perkawinan negara Turki ini menjadi 17 tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, gimana kalau masih di bawah umur ketentuan tersebut? Mereka masih bisa menikah, tetapi dengan catatan dalam keadaan tertentu ataupun dalam keadaan mendesak dan juga harus mendapatkan izin dari wali. Kemudian mengenai poligami di negara Turki. Nah, negara Turki ini merupakan negara muslim yang melarang adanya poligami berdasarkan Undang-Undang The Turkish Civil Code 1926. Selanjutnya yaitu mengenai hukum waris di negara Turki. Negara Turki ini dalam pembagian warisan menggunakan formula 1:1, di mana kedudukan ataupun pembagian antara laki-laki dan perempuan itu sama ataupun setara. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya kan jadi mikir gak sih kok bisa hal-hal tersebut terjadi, kayak sistem di berbagai negara itu berbeda-beda, kayak batas usia perkawinan di berbagai negara berbeda, aturan poligami berbeda-beda, kemudian hukum warisnya juga berbeda-beda. Nah, mari kita bahas. Nah, hal-hal tersebut itu bisa terjadi karena adanya pengaruh dari faktor-faktor yang berbeda-beda, termasuk faktor budaya, nilai-nilai agama, sejarah, dan juga proses legislatif di masing-masing negara tersebut. Kemudian gimana sih pelaksanaan sistem batas usia perkawinan, kemudian poligami, dan juga hukum waris di negara-negara tersebut? Yang pertama, saya akan membahas tentang negara Tunisia. Negara Tunisia ini merupakan negara dengan sejarah hukum keluarga yang progresif. Nah, di mana batas usia perkawinan diatur sama antara laki-laki dan perempuan pada awal 1956. Kemudian dengan adanya reformasi progresif atau pembaruan hukum pada tahun 1926 kemudian dilakukan perubahan. Nah, untuk larangan poligami juga sudah diatur sejak tahun 1956. Nah, untuk hukum waris di negara Tunisia ini juga telah melakukan reformasi progresif untuk memberikan hak yang setara kepada perempuan. Selanjutnya tentang negara Pakistan. Di Pakistan, aspek-aspek seperti usia perkawinan, poligami, dan juga hukum waris lebih terkait ke hukum syariah. Batas usia minimal perkawinan, larangan poligami, dan juga hukum waris ataupun pembagian warisan dapat bervariasi berdasarkan interpretasi hukum Islam yang berbeda. Nah, yang terakhir yaitu tentang negara Turki.
Negara Turki merupakan negara dengan tradisi sekuler. Nah, negara Turki ini telah mengadopsi sejumlah reformasi hukum keluarga. Meskipun poligami dilarang dan usia perkawinan diatur ataupun ditentukan, implementasinya mungkin dapat bervariasi di tingkat lokal. Nah, untuk hukum waris di negara Turki ini lebih mencerminkan ke prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.